Hai, selamat datang di Gema Kegelapan. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah yang beredar di sebuah universitas, yang dimana di sana ada sebuah larangan ketat tentang jam malam. Tapi, apa yang ada di sana pada malam hari? Apakah hanya sebuah peraturan biasa atau ada cerita di baliknya? Mari kita telusuri. Di sebuah universitas, ada sebuah cerita tentang salah satu gedung yang ada di sana, yaitu cerita tentang Gedung C. Gedung C adalah primadona. Bukan karena arsitekturnya, tapi karena wifi-nya yang kencang tanpa ampun. Mahasiswa sering betah berlama-lama di sana, mulai dari mengerjakan tugas, mabar game, sampai download materi yang entah kapan dibacanya. Tapi, ada aturan yang sudah jadi rahasia umum. Dilarang berada di gedung C lewat jam 10 malam. Kecuali kalian punya izin praktik, jam 10 malam adalah batas akhir. Biasanya, bapak-bapak satpam akan berkeliling, berteriak ketus menyuruh kita untuk pulang. Tapi malam itu ceritanya berbeda. Hasan adalah salah satu mahasiswa di sana. Dia punya rencana besar. Dia mau download materi kuliah sekaligus beberapa film yang size-nya gila-gilaan. Dari kosan, dia sudah membayangkan kecepatan download di gedung C yang gak ada tandingannya. Sesampainya di sana, dia mulai mencari tempat yang nyaman dan mulai berpesta dengan laptopnya. Dia begitu terlarut dalam deretan progres bar di layarnya. Sampai dia lupa satu hal, dunia di sekitarnya sudah menjadi sangat sunyi. Hasan melirik jam di sudut kanan bawah laptopnya. Di sana, terlihat jam menunjukkan pukul 10.55. Hasan sempat terdiam sejenak dan merasa ada yang aneh. Dia berpikir kenapa belum ada satpam yang berkeliling. Logika Hasan berusaha menenangkan dirinya dan dia kembali menatap layar laptopnya. Saat itulah perasaan aneh mulai muncul. Seperti ada sepasang mata yang mengintai dari kegelapan lorong di belakangnya. Bulu kuduknya berdiri. Suasana yang tadinya dingin karena AC terasa mencekam karena sunyi. Tiba-tiba sebuah suara memecah keheningan. Berat, serak, dan terdengar sangat dekat. Sudah jam berapa ini? Hasan membeku. Jantungnya berdegup kencang seolah ingin melompat keluar. Ada dua alasan kenapa dia ketakutan setengah mati. Pertama, itu bukan suara berat Bapak Satpam yang biasa dia dengar. Kedua, suara itu berasal dari arah tangga yang jaraknya hanya beberapa meter dari tempatnya duduk. Badan Hasan gemetar. Jari-jarinya kaku saat mencoba memasukkan laptop ke dalam tas secara acak. Dia berusaha tidak menoleh ke tangga, tidak sedikit pun. Lalu, suara itu terdengar lagi. Sudah jam berapa ini? Suara itu semakin jelas, seolah merayap mendekat di lantai. Hasan berdiri, kakinya lemas. Mulutnya mulai komat-kamit membaca doa apapun yang dia ingat, meski pikirannya sudah kosong. Lalu suara itu datang lagi, tepat di belakang telinganya. Sudah jam 10 lebih. Entah kenapa, seolah digerakkan oleh rasa takut yang luar biasa, Hasan menoleh. Dan yang dia lihat adalah sesosok pria dengan seragam satpam yang sudah usang, compang-camping dan dipenuhi noda tanah kering. Wajahnya rata, hanya ada lubang hitam di bagian mulut yang terus menganga lebar. Makhluk itu memegang jam saku yang kacanya sudah pecah, menunjuk ke arah Hasan dengan jari-jari yang hanya tinggal tulang. Malam itu, Hasan tidak pernah sampai ke kosannya. Dan sejak saat itu, Bapak Satpam yang asli tidak pernah lagi berani berkeliling sendirian di gedung C setelah jam 10 malam. Itulah tadi sepenggal dari kisah gedung C. Ingat teman-teman,
Jangan pernah serakah dengan waktu, karena mungkin saja waktu yang kalian gunakan adalah milik mereka yang sudah lama berhenti. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kalau kalian punya nyali. Saya host Gema Kegelapan pamit undur diri. Tetaplah waspada karena cerita horor sesungguhnya mungkin sedang berdiri tepat di belakang kalian sekarang. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.